Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, NSC Mania. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin bercerita tentang sebuah mimpi saya. Yang mana mimpi ini mimpi yang aneh. Kenapa? Karena saya bermimpi didatangi sosok kakek-kakek sebanyak 3 kali. Namun dari mimpi pertama, mimpi kedua, dan mimpi ketiga itu dalam jarak waktu yang cukup lama, hitungan tahun. Namun di mimpi itu sama, seorang kakek tersebut meminta saya untuk melakukan sesuatu atau menunggu sebuah tongkat. Kakek misterius tersebut mengaku bernama Kiai Pleret. Nah, kemarin sore saya live streaming bersama seorang teman dan juga seorang ustadz yang memiliki kemampuan supranatural. Nah, dalam kesempatan tersebut saya menceritakan tentang mimpi saya ini. Tahun pertama mimpi saya lupa tahun berapa, yang jelas itu sebelum tahun 2000. Jadi waktu itu saya bermimpi didatangi seorang kakek-kakek. Dia bertanya silsilah tentang leluhur saya. Lalu singkat cerita, dia berpesan kepada saya untuk menjaga sebuah tongkat. Lalu tongkat itu ditancapkanlah ke tanah, dan di mimpi saya melihat tongkat itu berwarna kuning emas. Dan dia berpesan agar saya mau menjaga tongkatnya. Namun karena waktu itu saya masih sekolah, saya pun menolak dengan alasan saya masih sekolah. Lalu sang kakek tersebut memaklumi penolakan saya, dan beliau pun pergi meninggalkan saya. Tapi sebelum pergi, beliau berpesan bahwa akan menemui saya suatu hari nanti. Oh ya teman-teman, mimpi pertama saya ini waktu itu saya masih tinggal di Jawa ya teman-teman. Untuk tempat dan lokasi mungkin saya privasi. Setelah bangun, saya tidak memikirkan soal mimpi tersebut, karena saya berpikir itu adalah mimpi biasa seperti mimpi-mimpi pada umumnya. Namun seiring bergulirnya waktu, itu sekitar tahun 2000 sampai 2001, mimpi itu datang lagi teman-teman. Mimpi yang sama, seorang kakek mendatangi saya dan ada percakapan dengan saya. Masih sama, beliau menginginkan saya untuk menjaga tongkat beliau. Maka ditancapkanlah lagi tongkat tersebut persis di depan saya. Namun lagi-lagi saya menolak permintaan beliau dengan alasan saya tidak ada waktu karena saya harus bekerja. Di mimpi kedua ini saya sudah hijrah ke kota Depok karena waktu itu saya sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan karena alasan saya tersebut, maka si kakek tersebut pun mencabut tongkatnya kembali dan memaklumi penolakan saya. Seperti mimpi pertama, sebelum pergi beliau pun berpesan kepada saya bahwa suatu hari beliau akan datang lagi kepada saya. Di mimpi kedua ini saya mulai berpikir, saya mulai mengingat lagi apa yang baru saya alami. Saya berpikir bahwa dulu saya pernah mengalami mimpi seperti ini. Tapi itu hanya saya pikirkan sendiri. Saya tidak pernah cerita kepada siapapun, bahkan kepada keluarga. Saya hanya diam, dan cerita itu hanya saya pendam sendiri. Sekitar tahun 2003, mimpi itu datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Masih hal yang sama. Di mimpi tersebut sama, seorang kakek dengan tongkat mendatangi saya, dan lagi-lagi menancapkan tongkat beliau persis di depan saya.
Pertanyaannya sama seperti mimpi sebelumnya, tolong jaga tongkat saya. Namun lagi-lagi saya menolak. Karena apa? Karena saya waktu itu masih bekerja. Jadi alasan saya tidak punya waktu untuk menunggu tongkat karena saya harus bekerja. Dan si kakek tersebut pun memaklumi tolakan saya. Namun di mimpi ketiga ini aneh. Sebelum dia pergi meninggalkan saya, dia meminta sesuatu kepada saya. Apa itu? Dia ingin saya menggendongnya. Lalu tanpa pikir panjang, saya pun menggendongnya. Gendong apa teman-teman? Jadi kalau bahasa sekarang itu gemblok. Saya gemblok kakek itu. Kakek itu minta saya mengantar atau mengelilingi sebuah masjid karena di kampung saya tinggal di dekat masjid. Jadi posisi saya di sini, lalu saya mengitari sebuah masjid seperti ini, bentuknya kotak, sampai ke lokasi semula. Saat saya menggendong kakek tersebut, saya tidak merasa capek ataupun kelelahan. Dalam perjalanan saya mengantar beliau mengitari masjid, sama sekali tidak ada percakapan. Dan singkat cerita, saya pun sampai ke posisi semula dan kakek tersebut lagi-lagi mencabut tongkatnya dan beliau pun pamit kepada saya. Namun sebelum beliau pergi, beliau pun berpesan kepada saya bahwa apabila saya ingin bertemu beliau menunjukkan tempat dan lokasinya kepada saya. Dan lokasi tersebut ternyata tidak asing di telinga saya, karena itu namanya nama kampung saya. Dan sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa ceritakan nama lokasi dan tempatnya karena privasi. Jadi begitulah teman-teman, mimpi aneh tentang sosok Kiai Pleret yang saya alami di masa lalu. Karena ini sangat membuat hati saya bertanya-tanya dan penasaran tentang mimpi tersebut. Saya selalu berpikir bahwa ini mimpi bukan sembarang mimpi, karena sampai 3 kali mendatangi saya dengan mimpi yang sama. Hingga pertengahan tahun 2003 itu kalau tidak salah ada acara pulang kampung hari raya, seingat saya. Nah kebetulan waktu itu saya ada undangan kenduri. Nah bersama dengan waktu itu juga saya menceritakan tentang mimpi saya ini kepada paman saya dan juga Pak Ade saya. Yang kebetulan Pak Ade saya waktu itu menanggapi atau merespon tentang mimpi saya ketika saya menyebut sebuah nama Kiai Pleret. Ternyata beliau pun mengetahui hal itu, lalu menceritakan bahwasanya memang ada pusaka Kiai Pleret di tempat itu, yang mana ada tiga buah. Jadi untuk yang satu sudah dimiliki oleh seseorang, satu lagi juga sudah dimiliki oleh seseorang yang masih garis keturunan dari leluhur saya. Nah satu lagi ini baru tahu bahwa dari mimpi saya. Setaunya beliau hanya ada 2 pusaka Kiai Pleret. Singkat cerita, Pak Ade saya ini kan punya teman atau relasi banyak seorang kiai atau ustadz. Maka diceritakanlah cerita saya ini kepada seorang kiai. Lalu Pak Kiai tersebut berceritalah. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ade saya tentang mimpi saya ini, Pak Kiai tersebut bertanya kepada Pak Ade saya tentang saya yang mimpi. Beliau bertanya, yang bermimpi tersebut sudah menikah belum? Lalu Pak Ade saya menjawab, belum. Karena memang pada waktu itu saya belum menikah. Lalu Pak Kiai tersebut berkata, kalau belum menikah, ini belum kuat untuk
memiliki pusaka tersebut, karena yang memiliki pusaka tersebut harus sudah menikah. Dan yang membuat saya terkejut bahwa pengakuan Pak Kiai tersebut mengatakan bahwa memang benar adanya pusaka tersebut, dan saat ini memang tinggalnya ada di sebuah makam, dan itu adalah makam dari kakek saya atau leluhur saya. Jadi mimpi yang saya alami ini bukan sembarang mimpi. Ternyata memang ada semacam semacam petuah atau apalah namanya. Tujuan saya menceritakan atau mempublikasikan mimpi tersebut bukanlah untuk pamer ataupun apa. Nah, kebetulan saya bertemu dengan seorang ustadz yang juga mempunyai kemampuan spiritual. Maka pada kesempatan inilah saya menceritakan tentang mimpi saya. Ini adalah mimpi yang aneh menurut saya ya. Sampai saat ini pun belum terjawab. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dijawab oleh Pak Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk saudara Mas Oni yang mimpi bertemu oleh Kiai Pleret yang diamanahkan untuk memegang pusaka tongkat pleret. Memang sesuatunya itu milik Allah dan sesuatu milik segalanya karena Allah. Jadi saya mengartikan arti mimpi Mas Oni di mana memberikan adanya petunjuk ke dalam dirinya untuk memegang ataupun mengarahkan ke dalam amanah. Sesungguhnya dalam mimpi tersebut adalah benar, dan itu benar nyata. Itu benar memang sesungguhnya Kiai Ageng Pleret ini adalah sesepuh dari leluhur si Mas Oni, dimana leluhur ini adalah dari keturunan-keturunannya untuk memegang pusaka-pusaka tersebut, dan yang artinya pusaka ini memang harus diserahkan kepada cicit-cicitnya yang keberapa. Kalau di dalam aturan ukuran sisilahnya Mas Oni memang banyak sekali yang ditujukan. Artinya sisilah inilah Mas Oni ini sebagai cicit yang ke-100 lebih. Intinya sebagai turunan-turunan yang ke-100 lebih. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi di dalam petunjuknya tadi memang harus diterakati doa-doa yang dimana sebagai pengantar doa untuk amanah ini ke dalam amanah leluhurnya. Tetapi di sini harus paham dulu, apakah Mas Oni sudah siap memegang amanah ini atau tidak. Kalau belum siap jangan, karena itu berat sekali memegang amanah tongkat itu. Karena tongkat ini memang sudah disiapkan oleh leluhur itu, dan sudah disiapkan di dalam permohonannya untuk tujuannya apa. Jadi gini, solusi saya kepada Mas Oni mengenai amanah itu, ya silahkan saja kalau memang sudah meyakini untuk memegang amanah tersebut. Tapi kalau belum siap, jangan memaksakan diri, karena itu memang tanggung jawabnya berat. Di samping tanggung jawab berat itu kan pusaka, apalagi milik para leluhur yang harus dirawat dengan baik. Jadi harus dengan ketelitian dan penuh penjagaan dan penuh dengan perawatan yang memang hukumnya. Jangan sampai kita selalu melebihi di dalam hukum syariat Islam, supaya kita mengagung-agungkan pusaka tersebut, maka timbullah jadi musyrik. Ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau memang Mas Oni sudah siap memberikan ataupun diberikan sebagai tadi tanda mata pusaka tersebut, monggo silakan apa yang harus dijalani di dalam tirakat itu. Kalau di dalam tirakat ini harus puasa 7 hari, ya 7 hari. Kalaupun ada 7 hari 7 malam, kayaknya enggak ada, itu 7 hari yang saya dengar. Dia suruh puasa 7 hari untuk memberikan amanah itu kepadanya. Artinya gini, akan diberikan amanah selama dia puasa 7 hari itu. Dalam puasa 7 hari harus banyak tawasulan, berzikir kepada Allah untuk memohon perlindungannya. Dan kedua, bertawasul kepada para leluhur tersebut. Nah, termasuk dari Syekh Kiai Pleret tadi, karena itu golongan kiai. Ya, kiai itu memang yang sudah diarahkan untuk amanah di dalam ajaran Islam. Dan kedua, tujuannya kan seorang pahlawan ya, yang membela agama. Ini harus benar-benar siap dalam
menjalani tirakat, ya. Insya Allah nanti ada petunjuk kalau memang siap di dalam puasa tersebut. Insya Allah semua Allah kehendaki. Kalau memang Allah mengizinkan semua itu, insya Allah. Baiklah teman-teman, apa yang telah saya ceritakan dan Pak Ustadz Odi sampaikan semoga menjadi pengetahuan tersendiri buat kita seputar dunia gaib ataupun pusaka-pusaka. Sekali lagi saya mohon maaf, tujuan dibuatnya konten ini bukan untuk menggurui ataupun pamer ataupun sok-sokan, tapi hanyalah untuk pengetahuan kita. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang teman-teman saksikan dari video ini. Mohon dikaji ulang ataupun dicerna, ambil faedahnya, ambil manfaatnya. Apabila itu bermanfaat, mungkin menjadi satu pengetahuan buat kita, dan apabila tidak bermanfaat, abaikan saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.